Stop. Mungkin banyak dari kalian yang belum memahami hubungan atau korelasi antara penghasilan, pembelian aset, kepemilikan hutang, dan pelaporan pajak di SPT tahunan. Oke, kita akan bahas secara sederhana teman-teman ya. Pada dasarnya secara konsep, jumlah penghasilan yang kita miliki dalam 1 tahun itu harus setara dengan penambahan nilai aset kita. Atau paling tidak bisa diselidiki secara jelas hubungan dari keduanya. Kemudian teman-teman, aku mau kasih contoh buat kalian lebih memahami ya. Semisal dalam 1 tahun penghasilan kalian adalah 200 juta rupiah, dan di tahun yang sama pula kalian membeli mobil senilai 200 juta rupiah. Kalau kalian laporkan di SPT kalian penambahan mobil 200 juta, maka tidak masuk akal. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian beli nilai mobil 200 juta dan sebelumnya kalian tidak punya tabungan, maka penghasilan kalian 1 tahun kalian buat untuk mobil semua kan nggak masuk akal. Kalian kan harus makan, menghidupi keluarga, dan membayar listrik serta lain sebagainya untuk hidup. Contoh kedua, kalau kalian memiliki penghasilan setahun 200 juta, kemudian kalian membeli mobil di tahun yang sama senilai 200 juta, tapi secara kredit dengan DP 50%, apakah masuk akal? Masih bisa masuk akal teman-teman. Karena apa? Kalian laporkan di SPT penghasilan 200 juta. Checklist 1 selesai. Kemudian kalian tambahkan nilai mobilnya 200 juta di SPT kalian. Kemudian kalian kurangi nilai tabungan ataupun kepemilikan cash kalian 20 juta atau 50 juta atau 100 juta tergantung DP kalian. Dan di sisi lain kalian tambahkan sisa dari nilai kreditnya di posisi hutang. Oke, jadi intinya semuanya harus equal atau semuanya harus jelas hitung-hitungannya, berapa yang dibayar, berapa penghasilannya untuk menilai kemampuan, kemudian berapa nilai asetnya kalau digabungkan antara DP dan kredit tersisa, dan berapa nilai dari hutang yang masih dimiliki, agar ketahuan kalau kita tidak membeli secara cash teman-teman. Oke, that's why alasan ataupun korelasi yang kita cantumkan di dalam SPT akan membuat kita lebih terhindar dari resiko kena pemeriksaan pajak. Oke, jadi gimana menurut teman-teman? Apakah dari kalian ada yang